Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian para pendidik, jumpa lagi dengan saya Husnuddin pada Excellent Channel. Rekan-rekan sekalian, menjelang tahun pelajaran baru 2023 dan 2024, ada satu hal yang saat ini menjadi topik perhatian bagi rekan-rekan sekalian para pendidik. Apa itu? Yakni kita bagaimana melaksanakan strategi perancangan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran yang kita laksanakan nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kami pada kesempatan kali ini bisa menyajikan satu instrumen yang dapat membantu rekan-rekan sekalian untuk dapat menyajikan rencana pembelajaran yang kita susun menjadi lebih baik, yakni bagaimana menyajikan CP yang telah tersedia berdasarkan surat keputusan BSKAP Kementerian Pendidikan dan Dirjen Pendis, agar kita sajikan menjadi perencanaan yang lebih operasional dan dapat kita laksanakan di madrasah kita masing-masing. Oke rekan-rekan sekalian, tanpa berpanjang lebar, saya sampaikan juga bahwa instrumen yang kami maksudkan itu telah ada pada deskripsi pada video yang kami sajikan kali ini. Silakan rekan-rekan sekalian bisa download langsung, buka deskripsi, kemudian temukan linknya, tekan dan kemudian akan langsung terdownload dengan sendirinya. Untuk dapat kita melaksanakan perancangan di dalam kegiatan perencanaan pembelajaran di kurikulum 2022, satu hal yang harus kita sajikan adalah bagaimana kita melaksanakan analisis capaian pembelajaran, kemudian dapat merumuskannya menjadi TP dan mengidentifikasikannya menjadi ATP, serta dapat menyusunnya menjadi KKTP. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan itu akan memberikan manfaat untuk dapat kita menyajikan perencanaan pembelajaran yang lebih bagus. Oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada instrumen yang kami maksud tadi, kita pahami dulu apa sih CP itu. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang hendak dicapai oleh peserta didik di dalam setiap fase, dimulai dari PAUD dan sampai kepada tingkat madrasah aliyah. Oke rekan-rekan sekalian, strategi di dalam merencanakan kegiatan pembelajaran itu dapat kita lalui dengan cara, satu, kita harus dapat memahami capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita juga harus dapat merumuskan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus dapat menyusunnya alur tujuan pembelajaran, dan serta dari ATP itu kita kembangkan menjadi KKTP. Apa itu KKTP? Kriteria ketercapaian pembelajaran. Oke rekan-rekan, berikut kami sajikan instrumen yang telah kami buat. Dan instrumen ini rekan-rekan sekalian, itu kami sajikan dengan cara mengambil CP-CP yang ada pada SK BSKAP Kementerian Pendidikan dan CP yang berasal dari SK Dirjen Pendis nomor 33 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran materi pelajaran PAI dan bahasa Arab. Oke rekan-rekan sekalian, kita buka bentuk format instrumen yang kami maksud tadi. Oke rekan-rekan sekalian, masih sangat sederhana sekali antar muka. Rekan-rekan sekalian, ada 3 macam teknik yang dapat kita gunakan untuk bagaimana kita melaksanakan analisis CP, kemudian menjadikannya menjadi TP. 3 teknik itu diantaranya, yang pertama kita temukan kompetensi dan lingkup materi yang ada pada CP tersebut satu persatu dengan cara langsung, kemudian kita ambil dan pindahkan langsung dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara kita menganalisis
kita mengambil kompetensinya dulu, kemudian lingkup materinya kita juga pisahkan, kemudian kita padukan antara kompetensi dan lingkup ajarnya kita padukan menjadi satu. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara kita menggabungkan berbagai macam kompetensi yang kita temukan pada berbagai macam elemen untuk kompetensi-kompetensi yang memiliki kesamaan dan memiliki keterkaitan hubungan antar elemen itu kita jadikan satu dan kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Oke rekan-rekan sekalian, mari kita buka contoh yang pertama. Yang pertama kita ambil materi pada pendidikan Pancasila. Saya perbesar terlebih dahulu supaya capaian pembelajaran ini dapat kita baca. Yang pertama ini capaian pembelajaran pada materi pelajaran Pancasila. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Oke, rekan-rekan sekalian, dengan teknik yang pertama, maka kita dapat melakukannya dengan cara kita ambil ini. Ini adalah satu tujuan. Kita copy pastekan ke bagian ini. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dari sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Oke, kita akan ambil menjadi tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada tujuan yang terdapat di dalam CP. Saya kopikan dulu. Nah, demikian rekan-rekan, kita sudah mendapatkan 3 macam tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan di sekolah. Rekan-rekan sekalian, perhatikan di dalam tujuan pembelajaran itu ada yang memiliki 2 kompetensi. Maka jika terdapat 2 kompetensi, agar kegiatan pembelajaran kita dapat terbedakan di dalam kegiatan kompetensinya, maka kompetensinya itu dapat kita bagi menjadi 2 macam. Caranya begini rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita tambahkan insert terlebih dahulu sel yang ada di dalam Excel ini. Kita kopikan. Perhatikan, kita ngambil satu kompetensi saja. Kita ambil satu kompetensi saja, kemudian menjadi mengenal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian pada kompetensi yang kedua, kata mengenal dannya kita hapus. Gitu. Ya. Oke, kita sudah mendapatkan 4 macam tujuan pembelajaran. Rekan-rekan sekalian, pada tujuan pembelajaran yang nomor 3 ini juga bisa kita bagi lagi menjadi 2 kompetensi. Caranya kita copy. Selanjutnya kompetensi yang pertama,
mengidentifikasi hubungan. Nah, ini kita hapus menjelaskannya. Sehingga kompetensi yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila lambang Garuda Pancasila. Kemudian yang keempat, ini masih ada dua, kita pakai satu saja. Ini. Oke, rekan-rekan sekalian, kita sudah mendapatkan 5 tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang ada di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ini adalah teknik yang pertama. Ada lagi rekan-rekan sekalian, kita juga bisa menggunakan teknik yang kedua. Teknik yang kedua ini caranya mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang ada terlebih dahulu. Yang pertama, perhatikan, ada mengenal. Kita copy, kita ambil, copy ya, masukkan ke kompetensi. Yang kedua, ada pula menceritakan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mengidentifikasi. Identifikasi kita copy, kita masukkan ke sini. Identifikasi. Oke, rekan-rekan, selanjutnya ada pula di sini menjelaskan. Menjelaskan, copy, kita pastekan di sini. Selanjutnya di samping menjelaskan ada pula kompetensi menerapkan. Kita copy, kita masukkan ke sel ini. Nah, rekan-rekan sekalian, perhatikan, ada 5 kompetensi. Yang pertama mengenal, kemudian menceritakan, mengidentifikasi, menjelaskan, dan menerapkan yang kita ambil dari capaian pembelajaran. Selanjutnya, kita juga harus dapat menemukan lingkup ajarnya. Perhatikan, pada capaian pembelajaran berikut, kita dapat menemukan adanya beberapa lingkup materi. Yang pertama, ada simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ini adalah satu lingkup materi, kita pastekan ke sini. Perhatikan yang kedua, apakah masih ada lingkup materi? Masih ada. Hubungan antara simbol sila dalam lambang Garuda Pancasila. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke, kita masuk lagi ke capaian pembelajaran. Kita masih mencari, masih adakah lingkup materi di dalam CP ini? Ternyata juga masih. Nilai-nilai Pancasila. Oke, kita copy ke sini, kita pastekan di sini. Rekan-rekan sekalian, ada 5 kompetensi, ada 3 lingkup materi. Nah, selanjutnya untuk supaya kompetensi dan materi ini nanti menjadi tujuan pembelajaran, maka kita berupaya untuk dapat menggabungkan. Yang pertama kita gabungkan adalah satu lingkup materi terlebih dahulu, kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Kita copy ke sini, dan karena kita sudah memiliki beberapa kompetensi, maka tujuan ini yang tadi yang lingkup materi yang pertama kita copy dalam beberapa kolom. Oke, rekan-rekan sekalian, kita tinggal memindahkan ini. Kata mengenal, kita masukkan ke sini. Kemudian yang kedua menceritakan, gitu ya. Menceritakan, kita kopikan dan pastekan ke sini. Selanjutnya mengidentifikasi, kita copy. Kemudian pindahkan ke sini, gitu. Selanjutnya
ada menerapkan, kita ambil menerapkan ya, kita copy dan kita pindahkan ke sini. Masih ada yang belum masuk? Ada kayaknya, menjelaskan. Oke, kita tambahkan menjelaskan. Menjelaskan, copy, kita paste ke sini. Oke rekan-rekan sekalian, melalui teknik yang kedua ini, satu lingkup materi itu kita bisa menjadikannya menjadi 5 tujuan pembelajaran. Sehingga kalau kita akan menguraikan lingkup materi yang kedua, ini ruangannya hanya tinggal 1, kita tambahkan dulu untuk antisipasi sebab kayaknya juga nanti akan kurang. Oke, yang kedua, lingkup materi yang kedua kita kopikan ke sini, rekan-rekan sekalian, kemudian kita pastekan ke sini. Kita copy menjadi beberapa lingkup materi. Selanjutnya kita mulai memasukkan dari sini. Nah, yang pertama mengenal. Ini kita masukkan ke sini. Nah, oke, yang kedua menceritakan, copy, terus menceritakan, kita pastekan ke sini. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi, kita masukkan ke sini. Yang kelima, menjelaskan. Oke, kita masukkan ke sini, rekan-rekan sekalian. Menjelaskan. Tidak selamanya hubungan antara kompetensi dan lingkup materi ini itu sinkron. Hubungan yang tidak sinkron tidak perlu dimasukkan menjadi tujuan pembelajaran. Oke rekan-rekan, selanjutnya ada satu ini yang belum kita masukkan, yakni ini. Nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Kita tambahkan di sini rekan-rekan sekalian, coba. Nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah kita gabungkan dengan kompetensinya. Yang pertama, mengenal nilai-nilai. Nah, ini nih, mengenal nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian yang kedua dan seterusnya, ini banyak sekali, nanti kita insert ya. Insert. Nah, rekan-rekan sekalian, coba yang ini juga kita masukkan, menceritakan nilai-nilai. Selanjutnya mengidentifikasi, kita copy, kita pastekan ke sini. Selanjutnya menjelaskan bisa kita masukkan, dan yang paling penting adalah menerapkan. Nah, rekan-rekan sekalian, 1CP kita telah menganalisis melalui memisahkan antara kompetensi dan lingkup materi, yang selanjutnya kita padukan menjadi tujuan pembelajaran. Dan kita sudah memiliki sekitar 15 TP untuk mata pelajaran PKN pada elemen Pancasila. Ini adalah cara yang kedua. Ada lagi satu lagi cara yang ketiga, dengan cara
menggabungkan berbagai elemen yang memiliki hubungan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Dan tidak semua CP di dalam semua elemen itu memiliki keterhubungan. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan kali ini memperagakan saja apa yang sudah ditemukan dan memiliki keterhubungan antara satu elemen dengan elemen yang lain, yakni di dalam mata pelajaran matematika. Perhatikan di dalam mata pelajaran matematika ini kita akan membuat tujuan pembelajaran dengan cara menggabungkan antara CP yang ada pada elemen pengukuran dan CP yang ada pada elemen geometri. Caranya begini rekan-rekan sekalian, antar satuan panjang cm dan baku, oke kita jadikan yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda. Cara mengukur panjang benda kita masukkan ke sini. Kemudian yang ketiga, kita ngambil dari sini ciri menjelaskan ciri berbagai bentuk bangun datar. Kemudian yang keempat, kita gabungkan antara kompetensi dan lingkup materi yang ada pada pengukuran menjadi satu, yakni menentukan ciri bagian bangun datar. Kemudian untuk yang keempatnya, kita juga masih mengambil dari sini mengukur, ini ya, mengukur bangun datar dengan menggunakan satuan baku. Ini merupakan bentuk gabungan antara kegiatan pengukuran dan geometri. Ada 5 tujuan pembelajaran yang dapat kita temukan melalui kegiatan ini. Oke rekan-rekan sekalian, ketiga teknik tersebut itu dapat digunakan dengan cara memilih salah satunya saja. Memilih cara yang termudah dari ketiga macam teknik tersebut. Apabila rekan-rekan ingin lebih rinci di dalam membuat tujuan pembelajaran, maka silakan ambil teknik yang kedua. Tetapi apabila rekan-rekan langsung ingin dapat memasukkan saja tujuan pembelajaran yang ada di dalam CP dan langsung dimasukkan menjadi TP, silakan menggunakan teknik yang pertama. Tetapi apabila materi yang ada di dalam CP antar satu elemen dengan elemen yang lainnya mempunyai keterkaitan, silakan gunakan teknik yang ketiga. Selanjutnya kita akan membuat ATP. Untuk membuat ATP, judul yang di atas ini langsung saja diganti bisa. Kita tulis alur tujuan pembelajaran. Bagaimana dengan formatnya? Formatnya cukup kita membuka apa yang kami sembunyikan di format tujuan pembelajaran ini. Caranya begini. Ini kita hitamkan. Selanjutnya klik kanan, kita unhide. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya akan muncul ini format lanjutan untuk dapat kita membuat ATP. Nah, ATP ini berguna untuk dapat kita mengurutkan tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Oleh karena itu, di dalam rangka menyusun ATP ini, karena satu fase ini terdiri dari kelas 1 dan kelas 2, maka silakan guru kelas 1 dan kelas 2 berkolaborasi. Guru kelas 3 dan guru kelas 4 silakan berkolaborasi untuk dapat membagi TP-TP yang telah kita susun tadi menjadi urutan yang bermakna dan secara operasional bisa digunakan di dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas 1 maupun kelas 2. Oke rekan-rekan sekalian, kita urutkan. Ini kadit ATP itu maksudnya kode ya. Kode kita kasih kode 1.1 1.2 1.3 1.4 dan seterusnya kayak gitu. Kemudian 2.1
2 titik, misalnya ya 2.2 dan seterusnya sampai ke bawah. Rekan-rekan sekalian, yang kode awalnya 1 berarti itu adalah TP yang akan diberikan kepada peserta didik kelas 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Rekan-rekan sekalian, sekarang tinggal memasukkan ke sini. Misalnya ini mengenal simbol-simbol sila Pancasila, ini untuk materi kelas 1, masukkan saja di sini. Kemudian yang kedua, menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila adalah materi yang akan digunakan untuk kelas 2 misalnya. Oke, masukkan ke sini. Itu. Kemudian misalnya mengidentifikasi hubungan, ini adalah materi kelas 2 misalnya, maka bisa masukkan ke sini. Gitu. Menceritakan, taruhlah misalnya ini kelas 1. Menerapkan misalnya kelas 1, juga kelas 2 misalnya juga ada. Ayo gitu, silahkan. Oke rekan-rekan sekalian, kita sudah mendapatkan ATP. Selanjutnya dari ATP ini kita tulis kira-kira berapa jumlah jam yang akan kita berikan. Dalam satu semester kita akan memiliki 36 jam pelajaran per minggu. Nah 36 jam per minggu ini kita kalikan dengan jumlah jam yang tersedia untuk materi PPKN, untuk pendidikan Pancasila. Misalnya untuk pendidikan Pancasila 4, maka ketersediaan waktu untuk satu kelasnya adalah 36 jam, 36 kali 4. Total nanti silakan panjenengan masukkan semua, kemudian kita jumlahkan ke sini. Dan untuk menentukan jumlah jam pelajaran, maka menemukan dulu seluruhnya, ini seluruh capaian pembelajaran yang ada di 4 elemen ini nanti kita buat semua. Kalau sudah dapat ditemukan, barulah kita dapat menganalisis dan menemukan JP-nya. Setidaknya satu kelas itu kalau mata pelajaran Pancasila itu ada 4 jam, maka dalam satu semester kita akan melaksanakan pembelajaran selama 36 kali 4. Nanti kita tinggal membaginya menjadi ATP-ATP ini. Itu rekan-rekan, dengan cara seperti itu ATP sudah jadi. Rekan-rekan pendidik, dengan cara seperti itu kita berarti sudah memiliki ATP. Oke rekan-rekan, kalau sudah selesai kita save, kita simpan atau kita simpan dengan nama save as, dengan nama ATP, Nah, gini ya rekan-rekan, kita simpan dengan nama ATP. Rekan-rekan sekalian, dari sini kita langsung saja membuat KKTP. Judulnya kita ganti, tulisan yang tadi berbunyi alur tujuan pembelajaran kita ganti menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Caranya begini. Yang CP ini kita sembunyikan saja. Kita hitamkan dari C dan D, klik kanan, hide, sembunyikan. Kita sudah punya KD, ATP, jumlah jam pelajarannya bagaimana, dan kita akan menyusun KKTP. Rekan-rekan sekalian, satu ATP kita bisa membuatnya menjadi beberapa KKTP. Sebagai contoh, kita tambahkan dulu selnya supaya lebih banyak. Oke rekan-rekan sekalian, untuk membuat KKTP ini kita bisa menggunakan kalimat yang ada di dalam
ATP ini ke sini. Kita juga bisa mengembangkan, mengganti kata kerjanya. Misalnya, mengenal itu di dalam taksonomi Bloom masuk ke dalam kelompok pemahaman atau pengetahuan C1. Oleh karena itu, apabila kita berharap anak-anak kita memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada itu, oke, kita ganti dengan misalnya kata mengenal ini supaya lebih operasional, dan kita akan menemukan ketuntasan ketercapaian pembelajaran itu. Oke rekan-rekan sekalian, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran pada kurikulum sebelumnya kita biasanya mengenal dengan nama KKM. Cuma kalau di KKM itu kita bentuknya adalah dengan menggunakan kuantitatif atau angka, tetapi kalau KKTP ini adalah semacam indikator ketercapaian ATP, sehingga kita bisa mengembangkan ATP ini menjadi KKTP dengan cara mengembangkan kompetensi yang akan kita kembangkan. Sebagaimana kita ketahui, ini kompetensi ini sangat penting untuk dapat dikembangkan. Oleh karena itu, ATP yang telah kita susun, kita kembangkan menjadi beberapa kompetensi yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Caranya begini, mengenal simbol sama Pancasila kita masukkan ke sini. Kemudian kita juga harus dapat mengidentifikasi apakah kompetensi yang akan kita capai di dalam kegiatan pencapaian di dalam tujuan pembelajaran itu hanya sekedar mengenal. Kalau lebih daripada sekedar mengenal, yang lebih, maka kita mencoba untuk melihat taksonomi Bloom. Contoh, taksonomi Bloom, misalnya menggali simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah menemukan kompetensi dan lingkup ajarnya juga bisa kita rinci lagi. Misalnya menggali sila pertama Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Menggali sila kedua, misalnya Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Istilah kompetensinya kita gunakan mempresentasikan, misalnya mempresentasikan dan seterusnya, tergantung kompetensi dan lingkup ajar yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Oke rekan-rekan sekalian, demikian cara mengembangkan dari CP menjadi TP, dari TP menjadi ATP, selanjutnya merincinya menjadi KKTP. Dan KKTP inilah merupakan kata kunci yang akan kita sajikan kepada peserta didik ketika kita membelajarkan kepada peserta didik. Rekan-rekan sekalian, demikian instrumen yang telah kami sajikan dalam bentuk format Excel. Silakan rekan-rekan yang akan mengembangkan secara mandiri telah kami sediakan pada deskripsi pada video ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.